Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita awali pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan bacaan suratul Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini bisa mendatangkan kemanfaatan, pemahaman, gitu. Ya, ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang pertumbuhan dan juga perkembangan manusia. Ya, berdasarkan lifespan development ya di tahun pertama kehidupan manusia dan juga perkembangan kognitif dan juga tahapan perkembangan dan usia. Oke. Di tahun pertama kehidupan manusia, kita kenal dengan perkembangan prenatal. Perkembangan prenatal dibagi menjadi 3 tahapan, ada germinal, embrionik, dan juga fetal. Pada fase germinal, ya, fase pembuahan dan sel telur yang sudah dibuahi disebut zigot. Zigot membelah diri, ya, dalam 10-14 hari menjadi sekumpulan sel yang melekatkan diri ke dinding rahim. Setelah embrionik terjadi setelah pelekatan selesai sekitar 2 minggu setelah pembuahan dan berlangsung sampai minggu ke-8. Mulai pada minggu ke-8 membentuk janin atau disebut dengan fetus. Organisme mulai menampakkan perkembangan organ dan sistem. Ya. Kita sebut dengan fase berikutnya ya sebagai dunia bayi begitu. Kemampuan fisik dan perseptual bayi yang baru lahir memulai hidup dengan beberapa refleks motorik ya. Perilaku otomatis yang diperlukan untuk bisa bertahan hidup. Bayi juga memiliki kemampuan perseptual di mana mereka bisa melihat, mendengar, menyentuh, mencium aroma dan mengecap. Ya, bayi ternyata sudah dapat membedakan ibunya dengan yang lain melalui indera penciuman. Nah, berkaitan dengan budaya dan kematangan, seluruh bayi di dunia berkembang menurut urutan kematangan yang sama. Tapi banyak aspek perkembangan mereka yang bergantung pada kebudayaan yang mengendalikan cara orang tua mengasuh. Nah, pada fase bayi ini tadi sudah dimulai sejak bayi, kita kenal dengan kelekatan atau attachment. John Bowlby mengamati efek dahsyat pada bayi yang dibesarkan dalam kondisi penelantaran ya, dengan memiliki hubungan dekat dengan pengasuhnya. Anak mendapatkan pondasi yang aman di mana mereka dapat menjelajah lingkungan dan memiliki tempat yang aman untuk kembali saat mereka merasa takut. Jadi lebih kepada ikatan emosional begitu ya antara bayi dengan ibunya atau figur lekatnya. Kontak comfort ya, kelekatan dimulai dengan menyentuh secara fisik dan saling memeluk antara bayi dan orang tua. Kenyamanan akibat sentuhan, yakni kesenangan disentuh dan digendong, dan juga aktivitas bersentuhan mengeluarkan hormon yang disebut dengan hormon endorfin yang menghasilkan perasaan senang. Eksperimen bayi monyet rhesus ya, nanti kita perjelas lagi ya berdasarkan Margaret dan Harlow. Perpisahan dan keamanan. Setelah bayi merasa lekat secara emosional dengan ibu atau pengasuh lain, perpisahan ya dapat menjadi hal yang sangat menyakitkan. Antara 6 sampai 8 bulan bayi akan menunjukkan kecemasan untuk berpisah atau separation anxiety dan menjadi waspada atau takut terhadap orang asing. Nah, reaksi berlanjut hingga pertengahan usia 2 tahun. Pada budaya di mana anak dibesarkan dengan banyak orang dewasa dan anak-anak lain, kecemasan ini tidak berlangsung begitu lama. Nah, ini yang berdasarkan eksperimen Harry Harlow ya tentang kontak comfort. Harlow mencoba membesarkan seekor monyet dengan 2 ibu buatan. Ibu pertama, saya lanjutkan. Jadi Harlow ya mencoba membesarkan seekor monyet dengan 2 ibu buatan.
Ibu pertama disebut dengan ibu kawat, terbuat dari kawat, melingkar dan lampu hangat buatan, dan dipasangi puting susu buatan yang terhubung dengan botol susu. Sementara ibu kedua atau ibu kain dibuat dari kawat namun dilapisi kain yang lembut dan karet busa. Ternyata bayi monyet berlari ke ibu kain saat ketakutan atau terkejut. Nah, dalam hal pembahasan perpisahan dan keamanan, pola kelekatan dengan orang tua berdasarkan penelitian Ainsworth, ya, ada securely attached, ya, memiliki kelekatan aman. Bayi menangis saat orang tua meninggalkan mereka di dalam suatu ruangan, menyambut kembali ketika datang dan bermain dengan tenang. Sementara insecurely attached, ya, memiliki kelekatan tidak aman berhubungan dengan masalah emosional dan perilaku saat dewasa. Dan perasaan tidak nyaman ini dapat dibagi menjadi dua bentuk, ada avoidance dan juga ambivalence. Pola kelekatan dengan orang tua berdasarkan penelitian Ainsworth, ya, ada juga yang kita sebut dengan avoidance, tidak peduli saat ibunya meninggalkan ruangan, tidak berusaha membuat kontak dengan ibunya saat kembali, dan memperlakukan orang asing hampir sama dengan ibunya. Nah, ada juga yang kita kenal dengan ambivalence, ya, menolak kontak dengan ibunya saat bertemu kembali tetapi protes keras ketika ibu pergi. Ya, penyebab kelekatan yang tidak aman, ya, biasanya ada beberapa faktor yang menyebabkan, ya. Contoh, bergantung pada cara ibu memperlakukan bayi sepanjang tahun pertama usianya, dan ibu yang sensitif dan responsif terhadap kebutuhan bayinya akan menciptakan kelekatan dan memberikan rasa secure atau aman terhadap bayi tadi. Dan faktor yang menyebabkan kelekatan tidak aman diantaranya adanya penelantaran, kurang kasih sayang, gaya membesarkan anak yang penuh kekerasan, ketidakpedulian, ya, temperamen anak karena faktor genetik, ya, atau temperamen anak karena memang faktor dari keturunan genetiknya, situasi yang berubah dan penuh tekanan dalam keluarga. Nah, sebenarnya seberapa penting kasih tahun pertama, ya? 3 tahun pertama dalam kehidupan sangat penting bagi perkembangan mental anak karena otaknya berkembang sangat pesat pada masa itu. 15 bulan pertama muncul banyak sinapsis baru yang menghubungkan neuron-neuron dalam otak. Karena kerap terbentuk terlalu banyak sinapsis, maka sinapsis yang tidak penting dibuang dan sisanya adalah jaringan syaraf yang lebih efisien. Hal ini yang mendasari keyakinan universal akan pentingnya stimulasi maksimal. Tetapi sejatinya otak tidak terbentuk hanya sekali dan sekaligus pada tahun pertama saja, namun sepanjang rentang kehidupan. Nah, ini ada tabel tentang perkembangan kognitif, ya, dari sisi bahasa, ya. 2 bulan pertama awal perkembangan bahasanya adalah bayi menangis dan bersuara tanpa makna, merespon emosi dan ritme suara orang lain. Dan 4-6 bulan bayi mulai mengenali bunyi huruf hidup dan bunyi huruf mati yang sering digunakan dalam bahasa ibunya. 6 bulan sampai 1 tahun terjadi peningkatan pengenalan terhadap struktur suara dalam bahasa ibu. Bayi dapat membedakan kata-kata dalam kalimat dan akhirnya dapat mengenali kata yang sama walaupun diucapkan oleh orang yang berbeda. Akhir tahun pertama, bayi mulai menamai benda berdasarkan konsep umum dan menggunakan bahasa tubuh simbolis untuk berkomunikasi. 18-24 bulan, mulai bicara dalam frase 2 atau 3 kata atau berbicara telegrafik. 2-6 tahun secara cepat memahami kata-kata baru dalam konteks di mana mereka mendengar kata-kata tersebut. Nah, tahap perkembangan kognitif, ya, dari segi berpikir, ya. Teori tahapan kognitif Piaget, ya, tahun 1920-an, psikolog Swiss Jean Piaget mengajukan teori tentang perkembangan kognitif untuk menjelaskan kesalahan-kesalahan menarik yang dibuat oleh anak-anak. Menurutnya, kesalahan yang dibuat oleh anak-anak sama menariknya dengan respon anak-anak yang benar. Teori pengaruh sosial kultural Vygotsky juga yang merupakan psikolog Rusia menekankan bahwa anak menciptakan representasi mental tentang dunia melalui budaya dan bahasa, dan orang dewasa berperan penting dalam perkembangannya. Ia tidak sependapat dengan Piaget bahwa anak melalui tahapan-tahapan tetap
Menurutnya, saat anak sudah menguasai bahasa, perkembangan kognitif mereka dapat berlanjut ke berbagai arah. Selain itu, ia bisa menggunakan private speech untuk mengarahkan perilaku mereka sendiri. Sehingga dari apa yang disampaikan Piaget dan juga Vygotsky ya, bahwasanya kalau Piaget perkembangan itu tetap ya, sementara kalau Vygotsky dia menyampaikan bahwa perkembangan dari masing-masing anak itu memiliki perbedaan atau individual differences yang mampu berkembang satu dengan yang lain, tidak sesuatu yang tetap. Nah, tahap perkembangan kognitif Piaget dari usia 0 sampai 2 tahun kita sebut dengan usia sensori motorik. Bayi belajar melalui aksi konkret, ya, melihat, menyentuh, menghisap, ya, dan konsep berpikir terdiri dari koordinasi informasi sensorik dengan gerakan tubuh. Sementara untuk pencapaian utamanya, konsep permanensi objek, yakni pemahaman bahwa sesuatu akan terus ada walaupun sesuatu itu lenyap dari pandangan. Di usia 2-7 tahun, kita kenal dengan pra-operasional. Operasi adalah serangkaian pemikiran yang dapat berjalan maju atau mundur. Tahap ini anak memiliki cara berpikir yang egosentris, yaitu melihat dunia hanya dari kerangka pandang milik mereka sendiri. Pencapaian utamanya meningkatnya penggunaan simbol dan bahasa. Sementara operasional konkret 7-12 tahun dapat memahami sudut pandang orang lain meski masih membuat kesalahan saat berpikir tentang ide-ide abstrak, tetapi pencapaian utamanya pemahaman tentang konservasi, hubungan sebab akibat, identitas ataupun urutan benda. Sementara di operasional formal 12 hingga dewasa dapat melakukan pemikiran secara abstrak, ya, mencari jawaban atas pertanyaan secara sistematis dan mengambil kesimpulan secara logis. Dan pencapaian utamanya adalah kemampuan membandingkan dan mengelompokkan ide berpikir abstrak. Sementara tahapan perkembangan dan usia menurut Erikson, ya, Erik Erikson, setiap tahapan perkembangan itu dicirikan oleh adanya tantangan tertentu yang disebut dengan krisis. Ya, krisis pada tahapan-tahapan usia perkembangan, ya. Di tahapan pertama tahun pertama kehidupan ada kepercayaan versus ketidakpercayaan, trust versus mistrust, otonomi versus rasa bersalah. Ya, baik, saya lanjutkan. Jadi di tahapan-tahapan krisis yang dialami oleh anak ini tadi ada di tahun pertama kita sebut dengan trust versus mistrust. Kemudian di tahapan masa toddler di bawah 3 tahun. Ya, di tahapan berikutnya, otonomi versus rasa malu dan ragu-ragu. Kemudian di usia prasekolah, ya, kita kenal dengan inisiatif versus perasaan bersalah. Usia sekolah, kompetensi versus inferioritas. Masa remaja, identitas versus kebingungan peran. Masa dewasa awal, ada keintiman versus isolasi. Masa paruh-baya, generativitas versus stagnasi. Dan masa lanjut usia, integritas ego versus keputusasaan. Nah, akhir ya, baik, dari beberapa teori-teori, baik itu perkembangan yang berdasarkan perkembangan kognitif Piaget, kemudian perkembangan yang berdasarkan Erikson, ya, saya yakin itu akan memberikan dampak tersendiri terhadap masing-masing kondisi anak dan harus disesuaikan. Dan manakala kita mau membantu ataupun memberikan stimulasi yang tepat terbaik untuk anak, maka diharapkan mereka tumbuh kembang anak itu bisa berkembang secara optimal dan juga maksimal, ataupun bahkan di rentang kehidupan di masa-masa berikutnya. Baik, terima kasih untuk materi kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika dianggap bermanfaat, ya, jangan lupa like dan juga subscribe. Yang lebihnya mohon maaf. Marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.